akan mendengarkan sharing dari Bruder Andri, ya, Bruder Andri FIC. Nah, terima kasih banyak Suster Fernanda untuk sharingnya. Kita akan mendengarkan dari Bruder Andri. Bruder Andri ini nama lengkapnya adalah Bruder Ignatius Andri Pratomo FIC. Kalau tadi Suster Fernanda adalah sarjana pendidikan, Bruder Andri ini adalah sarjana ekonomi. Nah, Bruder Andri ini lahir di Sukoharjo, ini masih daerah Jawa Tengah juga ini ya, 15 September 1978. Kemudian kaul pertamanya diucapkan tanggal 2 Juli tahun 2017. Setahun kemudian mendapatkan tugas sebagai staf ekonom provinsi dari 2 Juli 2018 sampai 1 Juli 2020. Kemudian tahun 2020 mulai dari tanggal 2 Juli itu ditugaskan sebagai guru pendidikan agama Katolik di SMA Pangudi Luhur 2 Servasius Bekasi. Ya, itu kira-kira riwayat hidup singkatnya Bruder Andri ya. Nah, sekarang kita pengen dengerin dari Bruder Andri sama dengan pertanyaannya tadi, Bruder, bagaimana dan kapan panggilan itu mulai muncul, lalu kapan mulai benar-benar dirasakan panggilan itu ada, lalu suka dukanya bagaimana. Sama, Bruder, waktunya 10-15 menit. Kami persilahkan. Baik, selamat malam Romo, Suster, Mas William, dan teman-teman semuanya. Semoga suara saya bisa terdengar dengan baik. Tadi sudah diperkenalkan Mas William namanya, maka saya tidak usah memperkenalkan diri. Saya masih terpesona dengan ceritanya Suster Fernanda tadi sebenarnya. Aduh. Ya, baik. Kalau bicara tentang awal mula atau sejarah panggilan, mungkin saya salah satu dari sekian banyak orang terpanggil. Itu bahasanya adalah kalau saya terlambat menanggapi, bahasanya manusia. Kalau tapi bagi saya sendiri ya Tuhan tidak pernah memanggil terlambat sebenarnya. Tapi karena itu tadi kadang bahasa late vocation ya nggak begitu pas kalau menurut saya. Ya. Tadi mungkin teman-teman Romo, Suster juga mendengar saya lahir 1978, lalu kok profesnya 2017 gitu ya. Jadi saya masuk jadi Bruder FIC itu sudah 35 tahun, teman-teman ya. Ini kalau dari syarat masuk Suster Bruder ataupun imam ini sepertinya usia yang maksimal gitu ya, usia yang pol gitu ya. Karena rata-rata ya 34-35. Jadi saya lama hidup di luar biara, beda dengan Suster ya. Suster lama hidup di biara, kalau saya lama hidup di luar biara. Gitu ya. Jadi saya masuk itu sudah usia 35 tahun. Memang jadi di FIC sendiri saya menempati ranking pertama yang paling tua begitu ya. Urutan yang di atas saya sudah tidak ada. Jadi rekornya masih saya pegang sampai saat ini setelah mungkin ya 100 tahun FIC berkarya di Indonesia, rekornya ya paling tua itu saya gitu. Ya, baik, kalau bercerita tentang panggilan, ya saya dulu aktif juga di Misdinat, di Paroki Sukoharjo pada waktu stasi. Lalu sebenarnya yang saya kenal adalah Romo, ya, imam. Maka setelah lulus SMP, itu saya mendaftarkan diri di Seminari Menengah Mertoyudan Magelang. Gitu ya. Motivasinya ya karena kedekatan dengan Romo, lalu kemana-mana itu diajak. Pada waktu tahun 93 ya, Romo tuh naik mobil, naik GL 100 itu rasanya luar biasa ini ya. Teman-teman mungkin nggak tahu ya. GL 100 itu keren sekali pada waktu itu. Senang, jadi ngelihat Romo tuh senang gitu. Wah, ini motor gitu. Lalu ya terus terang sih
lihat Romo tuh makannya tuh enak-enak. Nanti ditanya aja Romo Kristi apakah benar ini. Ini misioner ini ya. Lihatnya itu ya, melihatnya sisi yang sangat apa ya, mendasar gitu ya. Nah, lalu saya mendaftar di seminari, ya puji Tuhan saya kok nggak diterima ya, pada waktu itu. Setelah tidak diterima, lalu saya meneruskan ke SMA. Setelah lulus SMA rasanya kok tidak ada apa benih panggilan yang muncul lagi. Lalu saya bekerja. Setelah SMA bekerja karena ya untuk membantu ekonomi keluarga. Gitu ya. Bekerja kurang lebih 18 tahun. Teman-teman saya bekerja kurang lebih 18 tahun di tempat yang sama. Dan ya saya tekuni pekerjaan itu. Lalu kalau ditanya momen saya terpanggil itu sebenarnya momennya nggak enak ya. Karena pada waktu itu momennya adalah ibu saya meninggal. Nah, ibu saya meninggal itu rasanya dalam hati kecil saya ini kok kayak sudah apa ya, lega, tanda kutip lega karena ya sudah memperjuangkan gitu ya. Sudah membantu ibu kebetulan juga apa ya, sakit-sakitan begitu ya. Saya sudah berjuang gitu dengan bekerja dan sebagainya, rasanya kok perjuangannya ibu juga sudah selesai, saya kok rasanya agak berkurang beban saya, tanda kutip begitu ya. Nah, lalu momen itu saya bertanya dalam diri saya, ini bagaimana nih ke depannya hidup saya ini, apakah masih terus bekerja atau bagaimana? Lalu saya masih 1 tahun lagi bekerja, jadi ibu meninggal itu 2013, saya masih 1 tahun lagi bekerja, lalu akhirnya dengan tekad yang bulat saya minta mengundurkan diri gitu ya, sebagai karyawan gitu ya. Ya memang kedekatan dengan apa ya bos saya gitulah istilahnya ya, karena sudah sekian tahun bekerja itu rasanya ya sangat dekat seperti keluarga sendiri. Memang terus terang saya bingung pada waktu itu, ini menggunakan alasan apa kira-kira supaya ya istilahnya juragan saya itu rela melepaskan saya, begitulah istilahnya begitu. Lalu saya makting gitu, teringat akan panggilan gitulah. Nah, ini kebetulan ya juragan saya itu istilahnya juga Katolik walaupun tidak begitu aktif ya, tapi tahu. Lalu saya ya terus terang menggunakan alasan saya ingin menjadi bruder gitu. Beliau juga tidak tahu ini bruder ini apa gitu, tapi tahunya ya kayak imam gitu. Nah, saya menggunakan itu ya, istilahnya alasan yang menurut saya kayak skakmat gitu. Jadi beliaunya akhirnya juga merelakan begitu ya. Sudah kalau memang pilihanmu seperti itu. Gitu. 13 Februari 2014 saya katakanlah resign gitu ya kalau bahasanya itu ya. Nah, ini yang bagi saya menjadi sebuah pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain atau banyak orang lain adalah 14 Februari 2014, kalau ada teman-teman yang mungkin di Jawa Tengah atau Solo, Jogja, sekitarnya, 14 Februari 2014 itu Valentine itu Gunung Kelut meletus. Itu tidak dinyana itu karena nggak ada cerita Gunung Kelut di Kediri itu meletus itu ya. Nggak ada apa istilahnya berita-berita. Taunya ya Merapi karena sudah sekian lama tidur itu ya istilahnya. Nah ini nggak tahu, tapi bagi saya pengalaman yang seperti ini ya, mungkin orang menganggap ya pengalaman biasa, tapi bagi saya sendiri menjadi sebuah pengalaman yang menjadi apa ya, momen saya itu, titik balik hidup saya begitulah. Seperti gunung meletus itu ya, saya hidup saya sepertinya kayak itu ya, lepas bebas begitu. Dengan segala konsekuensi kalau gunung meletus itu ya tentu banyak akibatnya, tapi disitulah momen saya, wah ini kok saya diberikan peristiwa seperti ini sama Tuhan, begitulah istilahnya. Lalu akhirnya saya masih ikut rekoleksi panggilan di MSF Salatiga ya. Teman-teman kalau pernah ke Salatiga itu ada postulan novisiat Romo-Romo MSF. Nah, di Salatiga itu sebenarnya juga bersebelahan dengan Bruderan FIC itu. Ibaratnya sebenarnya satu lingkungan juga ya.
Nah, saya di MSF gitu. Saya masih bela di MSF gitu. Padahal itu satu, ya istilahnya cuma bersebelahan. Tapi saya di situ rasanya juga kok nggak begitu sreg gitu. Lalu memutuskan jadi brooder. Ya sederhana nih, yang menerima saya brooder FIC itu ya. Jadi alasannya saya tidak muluk-muluk panggilan dan sebagainya itu, tapi ya yang menerima saya brooder FIC. Maka saya ya anggap ini sebagai kehendak Tuhan bagi hidup saya gitu ya. Sekali lagi masuk di usia 35 tahun itu tidak mudah tantangannya, karena harus, kalau bahasanya itu kan karena memakai syarat umur itu kan ada umur, katakanlah usia tertentu yang sulit dibentuk, bahasanya begitu. Ini Romo dan Suster ini yang lebih berpengalaman ya, karena saya masih budir muda ini, usianya boleh medior tapi usia kebruderannya masih sangat muda. Itu akhirnya saya 2014 masuk postulan, 2017 saya mengucapkan prasetya sementara, dan ya sampai sekarang berarti memasuki tahun keempat. Jadi masih bruder muda panggilannya teman-teman ya, masih bruder muda. Itu pengalaman panggilan. Kalau ditanya apakah yakin telah terpanggil, bagi saya panggilan itu juga, karena ini hanya peziarah gitu ya, panggilan itu juga sebagai sebuah proses, sebagai sebuah peziaran gitu. Bahasanya kalau belum masuk kotak dengan memakai jubah, yaitu masih berjuang. Tapi nanti kalau sudah masuk kotak dan tetap memakai jubah, nah itu baru benar-benar panggilan itu. Kalau sekarang ya bukan berarti apa ya istilahnya apa, tapi itu yang saya yakini ya, bahwa panggilan itu menjadi sebuah perjuangan saya, lalu keyakinan bahwa terpanggil ya nanti kalau masuk kotak masih pakai jubah dengan segala lika-liku hidup menjalani panggilan, tapi tetap setia. Nah itu baru dikatakan ini panggilan Bruder Andri menjadi Bruder FIC. Yang saya yakini, saya perjuangkan ya setia itu aja sih. Setia di dalam setiap karya dan perutusan yang saya alami sekarang, itu tidak mudah, teman-teman, karena saya bukan dari background dari guru, lalu jadi guru. Wah, ini bisa dibayangkan lah, macam-macam, kalau jadi guru persiapannya macam-macam dan sebagainya. Itu tantangan yang luar biasa, bikin saya stres. Akhirnya ya kalau ditanya apa dukanya, ya saya melihat itu sebuah perjuangan yang saya pilih dari konsekuensi hidup saya. Saya dulu tidak ngimpi juga jadi guru, karena saya bayangkan kalau jadi guru itu kudu sinau gitu ya, harus belajar gitu. Sekarang malah jadi guru ya sudah. Ini di satu sisi pemikiran manusiawi saya ya sulit, tetapi ya sebagai bruder, nah di sini yang membedakan. Saya diajak untuk melibatkan Allah dalam setiap perjuangan hidup saya. Nah ini yang terus saya perjuangkan tentu, karena Allah lalu hadir dalam diri sesama saya, sama bruder saya, Bapak Ibu guru. Ketika saya mau terbuka bertanya, ya mereka akan dengan senang hati juga membantu. Tetapi saya harus tetap juga berjuang. Lalu perjuangan yang selanjutnya ya kami itu bruder tinggal dalam komunitas. Lalu saya juga mungkin suster tidak akan bisa memilih dengan siapa saya harus tinggal. Tidak seperti pilihan hidup keluarga memilih dengan siapa bisa ya. Kalau jadi bruder atau suster mungkin sama ya suster ya. Jadi tidak bisa memilih dengan siapa nanti saya tinggal. Nah disitulah perjuangan hidup seorang bruder itu, mengenal, memahami, lalu juga yang paling penting berusaha terus membahagiakan sesama bruder saya. Nah itu perjuangan sebagai seorang bruder ya. Bukan duka menurut saya, tapi perjuangan. Sukanya ya dari hal yang mendasar, ya Tuhan mencukupi banyak hal, lalu juga yang agak rohani-rohani gitu ya. Hidup kami itu kan teratur, ya. Maka
Saya orang berdosa ini ya kalau pagi ya berjuang doa pagi, ekaristi harian, ya. Sore juga ada doa. Nah itu bagian dari kesempatan tawaran Allah supaya saya juga menjadi pribadi yang lebih baik. Begitu. Mungkin itu ya, Mas William, Romo, Suster yang bisa saya bagikan. Jadi teman-temannya sudah apa ya, masih di bawah saya ya tetap semangat. Gitu. Saya aja masih berjuang juga walaupun mepet ketika masuk dalam hidup membiara. Begitu, terima kasih Mas William dan teman-teman.